Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Diaul Haq Septarina, NIM 2019 073886. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dengan menggunakan teknologi informasi pada generasi milenial terhadap minat investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah. Pada bab pertama terdapat latar belakang yang berisi Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang berdasarkan hukum dan dalam sistem operasionalnya berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Belakangan ini banyak masyarakat di Indonesia yang antusias dengan adanya investasi emas. Pegadaian Syariah merupakan salah satu solusi terbaik untuk masyarakat yang ingin berinvestasi emas tanpa harus khawatir bagaimana prinsip yang diterapkan, apakah sesuai dengan syariat Islam atau nilai-nilai agama Islam atau tidak. Serta investasi emas di Pegadaian Syariah bisa dilakukan tanpa harus menyimpan fisik emas itu sendiri, yaitu dengan melalui salah satu produk Pegadaian Syariah yang dinamakan investasi tabungan emas. Berbeda dengan perbankan, di mana jika nasabah ingin investasi emas, maka bank akan menyimpan emas tersebut dalam bentuk fisik. Jika tempat penyimpanannya saja tidak memadai, maka bisa saja terjadi kecacatan yang dapat mengakibatkan nilai jual emas tersebut bisa menurun. Maka dari itu, Pegadaian Syariah masih menjadi solusi terbaik bagi masyarakat. Meskipun investasi emas dikatakan banyak peminat, namun masih banyak generasi milenial yang tidak terlalu tertarik akan adanya investasi emas tersebut. Mahasiswa yang termasuk dalam kategori kaum milenial merupakan individu yang potensial untuk melakukan investasi. Berbekal pembelajaran yang mereka dapatkan selama masa perkuliahan, seharusnya mereka dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, rata-rata milenial hanya menyisihkan 10% dari tabungannya, padahal seharusnya mereka menyisihkan 40% dari penghasilannya untuk masa depan yang jauh lebih baik. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan hidup masa depan milenial itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, belakangan ini literasi keuangan menjadi isu yang hangat diperbincangkan di Indonesia. Banyak dari peneliti-peneliti terdahulu yang berpendapat bahwa literasi keuangan akan mempengaruhi seseorang dalam memutuskan suatu perilaku keuangan. Literasi keuangan akan mempengaruhi cara berpikir seseorang tersebut. Nah, literasi keuangan sendiri bisa dikembangkan melalui teknologi informasi sebagai media utamanya. Perkembangan TI sendiri dewasa ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, Pegadaian Syariah mulai mengembangkan strategi marketing syariah dengan mengenalkan produk tabungan emas menggunakan teknologi informasi agar lebih mudah dijangkau oleh kaum milenial. Namun sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk lebih mengenalkan produknya, terutama tabungan emas kepada milenial, belum bisa dikatakan berhasil. Pengenalan tabungan emas melalui media sosial untuk bisa menjangkau kaum milenial rupanya masih dirasa kurang memberikan dampak yang signifikan. Seharusnya Pegadaian Syariah mampu memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal sebagai media literasi keuangan yang ditunjukkan untuk generasi milenial. Usaha dari Pegadaian Syariah untuk kaum milenial dalam memahami literasi keuangan yang baik menggunakan TI, maka akan mempengaruhi keputusan milenial tersebut untuk melakukan investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah. Oleh sebab itu, topik tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk dapat diteliti lagi secara mendalam. Nah, yang selanjutnya berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, didapatkan rumusan masalah yang pertama, apakah dengan adanya literasi keuangan syariah dengan menggunakan media teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap keputusan milenial dalam berinvestasi tabungan emas di Pegadaian Syariah. Rumusan masalah yang kedua, apakah literasi keuangan syariah menggunakan teknologi informasi dapat membantu Pegadaian Syariah dalam mencapai targetnya. Ada pula tujuan penelitian yang pertama, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah menggunakan teknologi informasi pada generasi milenial terhadap investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah. Lalu tujuan penelitian yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan teknologi informasi dalam literasi keuangan syariah pada Pegadaian Syariah dalam mencapai targetnya. Lalu didapatkan pula manfaat penelitian tersebut. Manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pandangan dan sumber referensi untuk memperkaya ilmu pengetahuan, sehingga akan mempermudah peneliti selanjutnya untuk meneliti terkait tema tersebut. Lalu yang kedua ada manfaat praktisi, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih kepada Pegadaian Syariah, khususnya bagian manajemen pemasaran, sehingga dapat menjadi sumbangan yang positif terkait manajemen pemasaran, sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Literasi keuangan juga mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan, serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan bagi masyarakat. Lalu lanjut di bab 2, ada tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teorinya itu tentang literasi keuangan. Menurut penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aksanul Khosasi pada tahun 2017, literasi keuangan merupakan suatu proses di mana timbulnya kesadaran dari para masyarakat mengelola dana yang mereka miliki dengan baik dan benar sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki untuk merencanakan kehidupan yang lebih baik di masa depan menjadi lebih sejahtera. Sedangkan menurut Agus Yulianto, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, literasi keuangan didefinisikan sebagai proses tanpa akhir untuk dapat membaca, menganalisis, mengelola, dan menulis tentang kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan materi. Lalu yang kedua ada definisi literasi keuangan syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anang Ivandi pada tahun 2019, literasi keuangan syariah bisa diartikan sebagai paham keuangan syariah, yang berarti seluruh konsumen produk ataupun jasa keuangan syariah tidak hanya mengetahui konsep literasi keuangan syariah saja, tetapi juga dapat memahami serta mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rahim Hafizah ABD, Rosemaliza AD, dan Hamed pada tahun 2016, literasi keuangan syariah juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu selanjutnya ada teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data dan menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi pasti akan mengubah pola aktivitas keseharian individu dan merupakan simbol kemajuan. Lalu selanjutnya ada generasi milenial. Dari segi usia, bisa dikatakan generasi milenial adalah mereka yang saat ini berada pada rentang umur 15-30 tahun. Maka dari itu, dengan semakin mudahnya akses terhadap informasi dunia investasi, diharapkan akan memunculkan minat calon investor untuk berinvestasi. Kemudahan tersebut diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan minat berinvestasi mahasiswa sebagai investor pemula yang bisa dibilang generasi milenial kalangan sadar teknologi. Lalu ada tabungan emas, yang dari sekian banyak instrumen investasi, emas termasuk pilihan yang paling populer. Sejak dulu, orang tua kita terbiasa membeli emas, baik dalam bentuk perhiasan ataupun logam mulia. Kebiasaan ini pun diteruskan ke generasi milenial. Berinvestasi menjadi salah satu cara yang disarankan para ahli untuk mewujudkan tujuan finansial di masa depan. Dalam investasi emas, membeli emas, menyimpannya, dan menjual saat nilai tinggi sangat diperbolehkan. Ada pula keuntungan investasi emas secara syariah yang bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah budget minim pun bisa berinvestasi. Yang kedua, emas tidak terpengaruh oleh inflasi. Yang ketiga, membuka tabungan emas relatif lebih mudah. Lalu yang keempat, emas tergolong liquid. Lalu selanjutnya bisa kita lihat kerangka konseptual tersebut. Nah, dalam kerangka konseptual itu bisa didapatkan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama yaitu ternyata terdapat pengaruh antara literasi keuangan syariah dan menggunakan teknologi informasi terhadap keputusan generasi milenial dalam berinvestasi tabungan emas di Pegadaian Syariah. Jadi, antara literasi keuangan dengan menggunakan teknologi informasi itu mempunyai pengaruh terhadap keputusan generasi milenial dalam berinvestasi. Lalu yang kedua, hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap target yang akan dicapai oleh Pegadaian Syariah. Selanjutnya, di bab 3 pada metode penelitian,
Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif, yaitu tentang hubungan kausal yang merupakan hubungan sebab akibat. Dalam hal ini, yang ingin diketahui apakah variabel bebas, yaitu literasi keuangan dan teknologi informasi, dapat mempengaruhi variabel terikatnya, yaitu pengambilan keputusan generasi milenial untuk berinvestasi tabungan emas di Pegadaian Syariah. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, yang dimaksud populasi adalah seluruh generasi milenial. Lalu sampel kasus dalam penelitian ini adalah generasi milenial yang mempunyai rentang umur 22 sampai 27 tahun. Dipilih umur 22 sampai 27 tahun karena umur-umur tersebut termasuk umur di mana mereka mulai siap menghadapi masa depan. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode kuesioner. Nah, kuesioner yang akan digunakan ini adalah kuesioner secara online yang dibuat melalui Google Form lalu disebarkan. Variabel penelitiannya yang pertama adalah variabel dependent atau variabel terikat. Pada penelitian ini, pengambilan keputusan generasi milenial untuk melakukan investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah merupakan variabel terikatnya. Lalu untuk variabel bebas atau variabel independennya dalam penelitian ini adalah literasi keuangan syariah dan teknologi informasi sebagai variabel bebas 1 dan variabel bebas 2. Lalu ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara R hitung atau product moment dengan R tabel. Adapun rumus yang akan digunakan akan melibatkan jumlah responden, jawaban responden, serta skor total dari seluruh jawaban responden tersebut. Sedangkan uji reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan teknik Alpha-Cronbach. Jawaban yang diharapkan dari responden adalah berbentuk skala seperti 1-3, 1-5, serta 1-7, atau jawaban responden yang menginterpretasikan penilaian sikap. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik yang harus dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada pada penelitian dengan model regresi. Nah, model regresi tersebut harus terbebas dari asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, herestoskedasititas, dan autokolerasi. Lalu yang kedua ada regresi linear berganda yang merupakan alat ukur untuk mengetahui pertautan antara variabel terikat dengan variabel bebas secara serempak dengan menggunakan perhitungan melalui program SPSS. Lalu yang ketiga, yang terakhir, teknik analisis data menggunakan uji hipotesis, yaitu uji F statistik atau simultan dengan uji T statistik atau parsial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.